Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Sheryl Gracella dengan nomor induk mahasiswa 010332000008. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara menghitung nilai-nilai deskriptif statistik atau statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada operating system macOS, yang mana kita mengetahui Microsoft Excel memiliki tools atau fungsi yang dapat kita gunakan secara otomatis untuk dapat memperhitungkan nilai-nilai dari statistik deskriptif. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan perhitungan dengan formula atau secara manual, namun kita juga akan menggunakan hasil dari analysis tools pada aplikasi ini untuk menjadikannya sebagai patokan nilai-nilai dari statistik deskriptif apa yang perlu kita hitung. Nah, di sini kita dapat cek terlebih dahulu ke bagian tab data, kemudian analysis tools, dan di sini kita pastikan untuk add-ins yang ada, keduanya telah kita centang ya, untuk analysis toolpack dan juga solver add-in. Selanjutnya kita klik OK. Dan kita masuk ke bagian data analysis. Nah, di sini terdapat banyak analysis tools yang telah disediakan oleh Microsoft Excel, mulai dari ANOVA, kemudian correlation, covariance, dan termasuk juga descriptive statistics yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Nah, langsung saja kita pilih dan klik OK. Di sini akan dimunculkan window descriptive statistics di mana ada bagian input dan juga output. Nah, untuk input range-nya, di sini kita akan memasukkan data-data apakah yang mau kita hitung, atau komponen-komponen apa yang mau kita cari nih, seperti misalnya rata-rata dari datanya, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, dan sebagainya. Yang mana dalam konteks ini kita akan menggunakan data dari kolom total yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya untuk menghitung nilai Cronbach alpha, yang mana range-nya adalah dari V6 hingga V30. Nah, kita akan pilih group by columns, dan untuk bagian output-nya kita juga dapat mengatur di mana data-data dari descriptive statistics ini mau kita munculkan. Nah, jadi misalnya output-nya kita pilih di sini dari X5 sampai Y21. Untuk jadi nanti di dalam range inilah data dari descriptive statistik akan dimunculkan. Nah, kita juga akan mencentang untuk bagian summary statistics dengan besar confidence level 95% dan juga mencentang confidence level for men. Kemudian kita langsung klik saja OK. Nah, dari sini akan dimunculkan langsung beberapa nilai pada komponen statistik deskriptif ya, mulai dari mean hingga confidence levelnya. Di sini dapat kita perbesar untuk ukuran tulisannya supaya lebih mudah dibaca, dan kita dapat ganti ya untuk nama tabelnya di sini menjadi deskriptif. Dan kita selanjutnya akan menghitung menggunakan formula. Nah, bagaimana cara menghitung menggunakan formula? Di sini kita akan kembali samakan ya untuk besar ukurannya. Nah, kita akan mulai dari menghitung mean. Nah, kita ketahui mean merupakan rata-rata atau nilai rata-rata dari suatu data ya, yang mana datanya kali ini berarti range-nya adalah totalnya nih pada kolom total, yaitu V6 hingga V30. Nah, jadi kita akan gunakan fungsi pada Microsoft Excel, yaitu fungsi average dengan range data V6 hingga V30. Nah, di sini kita peroleh besar mean yang sama ya, baik menggunakan descriptive statistics pada analysis tools maupun pada menggunakan formula secara manual, yaitu 62. Selanjutnya adalah standard error. Nah, standard error dapat dihitung sebagai besar standar deviasi dari data dibagi dengan akar dari jumlah data yang ada, atau di sini untuk akar bentuk
akar yang bulat dapat kita gunakan fungsi sqrt. Dari berapa jumlah datanya dapat kita gunakan fungsi count. Jadi ada berapa datanya dari V6 hingga V30. Yang mana adalah 25 ya jika kita hitung secara manual. Nah, di sini kita dapatkan juga kembali hasil yang sama untuk standard error. Selanjutnya untuk median, kita dapat gunakan fungsi median yang telah tersedia. Begitu juga dengan mode atau modus ya biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia. Juga menggunakan range data yang sama. Diperoleh hasilnya adalah 61 dan 61. Selanjutnya untuk standar deviasi menggunakan fungsi stdef. Diperoleh besar standar deviasi dari datanya adalah 4,368 sekian. Hasilnya juga sama ya. Selanjutnya adalah sample variance atau variance dari sampelnya. Jadi kita akan gunakan fungsi var, namun var s ya, karena di sini adalah berbicara sample variance. Jadi dengan range yang sama, maka akan juga diperoleh besarnya adalah 19,08333. Selanjutnya untuk kurtosis dan skewness juga dapat kita langsung masukkan saja fungsinya dari Microsoft Excel. Untuk fungsi skewness adalah skew. Besarnya masing-masing kita peroleh negatif 0,35 sekian dan negatif 0,006 sekian. Nah, masuk ke bagian range. Di dalam statistik, istilah range kita ketahui sebagai selisih atau pengurangan dari nilai maksimum pada suatu kelompok data dengan nilai minimumnya. Nah, mana di sini kita juga akan mencari nilai minimum dan maksimumnya nih pada bagian descriptive statistics. Jadi dapat kita lewati terlebih dahulu untuk perhitungan range-nya. Kita akan lihat perhitungan minimum menggunakan fungsi min dari V6, V30, yaitu 53, dan juga fungsi max untuk menentukan nilai maksimum atau terbesar. Nah, diperoleh besarnya adalah 70 dan 53, berarti untuk range-nya dapat dihitung, yaitu 70 dikurangi dengan 53. Nah, kita peroleh besarnya adalah 17 ya, atau sama dengan hasil yang kita peroleh dari analysis tools. Nah, selanjutnya masuk ke bagian sum. Sum di sini adalah penjumlahan dari seluruh data-data yang ada atau kelompok data, jadi kita akan menggunakan fungsi sum. Diperoleh hasil yang sama juga, besarnya 1550. Selanjutnya adalah count. Nah, perbedaan antara sum dan count adalah jika sum adalah penjumlahan dari data-data yang ada, maka kita gunakan fungsi sum. Tetapi jika count adalah berapa jumlahnya data yang ada itu ada berapa gitu ya. Yang mana dalam hal ini ada 25. Oleh karena itu hasil yang dimunculkan berdasarkan analysis tools-nya adalah 25. Nah, kita akan gunakan fungsi count yang mana juga telah kita gunakan sebenarnya sebelumnya untuk menghitung standard error. Nah, dihasilkan besarnya adalah 25. Dan yang terakhir kita akan menghitung confidence level. Bagaimana cara menghitung confidence level secara manual? Kita akan gunakan fungsi confidence level dengan distribusi T. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nilai alpha, standar deviasi, dan juga sample size. Nah, untuk nilai alpha di sini, karena telah kita pilih confidence levelnya 95%, maka berarti nilai alfanya adalah 5% ya. Dapat kita ketik saja. Selanjutnya untuk standar deviasinya juga telah kita dapatkan. Kita dapat input dari sel AA11 ya. Dan yang terakhir untuk size-nya adalah berapa jumlah datanya, atau berarti kita dapat gunakan hasil dari perhitungan count pada sel AA19. Nah, diperoleh juga besar yang sama, yaitu 1,80206. Nah, telah kita peroleh seluruh perhitungan untuk descriptive statistics yang mana terbukti menunjukkan hasil yang sama, baik jika kita menggunakan analysis tools secara otomatis
atau dengan menggunakan formula yang tersedia pada Microsoft Excel. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.